Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Baik, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, mari kita berdoa agar kita diberi kemudahan dalam memahami materi kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ambil semua ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum itu apa Ibu mungkin beri tugas minggu lalu? Tidak ada ya? Oke. Hari ini kita masuk ke materi baru yaitu pengurusan jenazah dan hikmah. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian dan kematian tidak seorang pun mampu menghindarinya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Yunus ayat 49. Yang berbunyi, apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat memundurkannya baik saat pun dan tidak pula dapat diajukan. Nah, pengunduran jenazah ini yang intinya itu ada 4. Yang pertama itu memandikan, mengkafani, mensolati, juga menguburkan. Jadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin terhadap saudara kita yang sudah meninggal itu ada 4. Yaitu yang pertama memandikan, mengkafani, mensolati, juga menguburkan. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Apa itu sih fardu kifayah itu? Fardu kifayah itu umpamanya ilustrasinya seperti ini. Dalam suatu kampung ada seorang muslim yang meninggal. Nah, di situ kita wajib untuk mengurus jenazahnya itu. Nah, tapi kalau semuanya sudah ada yang urus, maka muslim yang lainnya itu tidak bertanggung jawab atau tidak menanggung kewajiban lain. Yang intinya itu asal sudah ada yang urus saja, maka kita tidak perlu lagi ada kewajiban. Nah, yang jadi masalah itu kalau tidak ada yang urus sama sekali. Nah, jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap saudara kita bukan saja kalau dia sudah meninggal, tapi saat menjalani sakaratul maut pun. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan saat saudara kita menjalani sakaratul maut. Yang biasa terjadi itu ada 3. Yang pertama, kalau seumpamanya matanya masih terbuka, maka kita wajib menutupnya seperti ini. Mungkin bisa dicoba dengan penampilan sebagainya. Nah, yang kedua itu biasa kadang ada yang suka terbuka mulutnya, jadi mungkin biasa kita akali dengan pakai kain kafan atau ikat seperti ini mungkin supaya mencegah agar mulutnya tidak terbuka lagi. Nah, yang ketiga adalah kita wajib menutupi tubuh saudara kita dengan menggunakan kain apa saja yang penting bisa menutupi tubuhnya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke proses pengurusan jenazah yang pertama, yaitu memandikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah. Yang pertama itu, kita masuk ke proses pengurusan jenazah yang pertama, yaitu memandikan. Ada beberapa ketentuan dalam memandikan jenazah, yaitu yang pertama ada syaratnya. Yang pertama, haruslah jenazah seorang muslim ya. Yang kedua, anggota tubuh yang dimandikan itu harus ada. Karena biasa sering terjadi kecelakaan seperti itu kan tubuhnya tidak ada atau tidak lengkap lagi, jadi mungkin itu dilaksanakan dengan cara berbeda lagi. Nah, yang ketiga itu bukan
jenazah ini bukan mati syahid. Nah yang selanjutnya, ketentuan yang selanjutnya itu yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, jika jenazahnya laki-laki, maka yang berhak memandikan itu laki-laki. Begitu pula sebaliknya, kalau jenazahnya perempuan, maka yang berhak memandikan itu perempuan. Nah, terus bagaimana kalau yang meninggal itu suami atau istri? Maka yang memandikan itu suami atau istri yang masih ada. Nah, kalau tidak ada berarti jenazah ditayamumkan. Dan yang ketiga, diutamakan itu yang memandikan adalah orang-orang yang masih punya ikatan keluarga yang dekat dengan jenazah tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk proses yang kedua, yaitu mengkafani jenazah. Oh ya, sini ibu sudah bawa contohnya, mungkin siapa tahu anak-anak ada yang masih belum pernah lihat kain kafan bentuknya seperti apa. Ya, kira-kira seperti ini ya, bentuknya putih seperti ini, kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, kain kafan pun ini tidak sembarang yang dipakai ya, jadi harus yang bersih, bagus, tidak boleh yang lecet. Ini sudah agak kotor, kan sudah dicampur saja. Juga kainnya disarankan yang berwarna putih. Nah, untuk jumlah lainnya, untuk laki-laki itu 3, sementara untuk perempuan itu 5. Kenapa perempuan lebih banyak? Karena di situ ada untuk dipakaikan kerudung hijab. Jadi kita walaupun sudah meninggal tidak berhenti ya, akan tetap aurat kita dijaga dengan baik. Selanjutnya itu, sebelum di kafan ada baiknya kain kafan ini juga diberi wewangian. Nah, juga perlu diingat tidak boleh berlebihan juga dalam menggunakan kain kafan. Baik, selanjutnya sebelum itu mungkin ada yang masih belum dipahami dari yang ibu sampaikan tadi. Kalau tidak ada yang mau lanjut. Selanjutnya kita masuk ke pengurusan yang ketiga, yaitu mensolati jenazah. Nah, dasar dari hukum sholat jenazah ini, dasar hukum sholat jenazah yaitu sholu ala mautakum, yaitu salatkanlah orang-orang yang meninggal dunia di antaramu, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, tata cara sholatnya itu semua syarat wajib dan syarat syahnya syarat fardu menjadi syarat yang syarat dalam salat jenazah kecuali waktu sholat. Dimulai itu syaratnya sama ya. Setelah berdiri kemudian mulai salat dengan urutan takbiratul ihram dan kemudian niatnya itu kalau untuk yang jenazah laki-laki itu usolli ala hadza al-mayyiti arba'a takbirati fardu al-kifayati lillahi ta'ala. Sedangkan untuk jenazah perempuan itu yang membedakan hanya di lafaz hadza al-mayyiti diganti dengan hazihi al-mayyitah al-mayyitah. Kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian dalam membaca niat, kemudian membaca surat Al-Fatihah, di takbir kedua membaca salawat atas Nabi, di takbir ketiga membaca doa untuk si mayit, takbir keempat membaca doa, kemudian mengucap salam. Selanjutnya proses yang ketiga yaitu menguburkan jenazah. Ini terakhir ya. Jadi penguburan jenazah ini alangkah lebih baiknya dilakukan dengan sesegera mungkin, tidak tertunda-tunda. Jadi ini proses penguburannya jadi jauh sebelum jenazah di kuburan itu, jadi sudah sudah memang digali kuburannya. Jadi kalau sudah selesai proses seperti memandikan, mengkafani, disolati, jadi tinggal dibawa ke liang lahat. Untuk kedalamannya itu minimal 2 meter supaya 2 meter agar bau tubuh yang membusuk itu tidak tercium, juga menghindari
tadi, tali pengikatnya dibuka agar bagian kepala dan kaki itu menyentuh tanah secara langsung. Nah, selanjutnya adalah apa sih hikmah yang dapat kita ambil dari proses pengurusan jenazah ini? Di sini ibu bisa menyimpulkan ada 5 poin yang dapat kita ambil hikmahnya dari pengurusan jenazah ini. Yang pertama adalah mengenai kedudukan manusia itu sangat mulia ya. Jadi walaupun kita sudah meninggal, sudah meninggal itu kita tetap harus memperlakukannya dengan baik. Jadi bukan berarti dia sudah meninggal jadi kita semena-mena saja, tidak. Kita akan memperlakukan beliau dengan baik. Selanjutnya itu saat proses memandikan jenazah. Ini dapat kita simpulkan bahwa memandikan itu berarti kita menyucikan jenazah dari segala kotoran dan najis. Ketika disolatkan sudah dalam keadaan bersih dan suci. Hal ini seperti memberi contoh pada kita umat muslim bahwa kewajiban dalam menjaga kebersihan itu bukan saja dilakukan saat kita masih hidup, tetapi saat kita mati juga. Saat kita sudah meninggal itu kita harus kita jaga. Lalu kemudian itu mengkafani. Mengkafani itu berarti kita menutup aurat saudara kita dari pandangan dari pandangan yang boleh jadi menimbulkan fitnah atau mungkin celaan. Hal ini akan menambah keyakinan kita baik pada famili atau pada kawan serta tetangga bahwa kehormatan seseorang itu hanya terletak dari kemampuan atau kepemimpinannya saja, tetapi dari kemampuan melindungi aib atau aurat saudaranya yang telah meninggal. Lalu makna kita bisa dari mensolati jenazah itu dapat kita ambil bahwa kita itu mengharap, kita mendoakan juga kita mengharap bahwa jenazah itu nanti selamat bahkan di alam kuburnya. Nah, yang terakhir, poin terakhir yaitu seperti tadi Ibu sudah jelaskan di awal bahwa pengurusan jenazah ini hukumnya fardu kifayah, yaitu artinya kita bisa berikan kepada fardu kifayah kepada setiap umat muslim ya. Kewajiban ini akan mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama muslim semasa hidup. Dan kira-kira mungkin ini yang dapat kita ambil dari proses pengurusan jenazah. Kemudian Ibu akan lanjut. Sebelumnya apa ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Kalau tidak ada ini lanjut. Kita lebih kompetensi PR. Kami ini waktu sudah habis ini, dijadikan saja. Dibacakan saja ya. Ini contoh dari sudah yang tadi kita pelajari. So, yang pertama itu apa yang harus dilakukan pada saat menunggu orang yang sedang sakaratul maut. Sudah? Yang kedua, sebutkan kewajiban keluarga ketika salah satu dari mereka ada yang meninggal dunia. Sudah? Bagian nomor 3, bagaimana tata cara memandikan jenazah yang baik. Sudah? Yang keempat, jelaskan tata cara pelaksanaan sholat jenazah yang baik, yang benar, baik yang benar. Dan yang kelima, yaitu jelaskan hikmah penyelenggaraan pengurusan jenazah. Dikumpul minggu depan ya. Baik, ini Ibu rasa waktunya sudah habis, jadi kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Kalau ada yang masih ditanyakan, tidak ada lagi ya. Kalau itu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.